Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 18 Agustus 2020. Sepertinya hari ini mulai bersemangat ya, cerah. Meskipun pekan ini saya mau ingatkan kita cuma punya 2 hari perdagangan. Hari ini di hari Selasa 18 Agustus dan di hari Rabu tanggal 19 Agustus, tanggal 20 kita libur, 21 juga libur. Jadi benar-benar pekan ini hanya 2 hari perdagangan. Ini pekan yang sangat pendek dan kebetulan hari ini IHSG-nya juga sangat bagus ya. Kalau teman-teman lihat di kita punya chart, IHSG sudah mendekati saya punya resisten 78,6, Fibonacci 78,6. Nah, ini akan sangat-sangat tricky karena kita udah melihat IHSG akan mencapai resisten. Apakah ini resistennya beneran di Fibonacci 78,6 atau lewat-lewat dikit sampai ke Fibonacci yang warna hijau. Kali ini saya akan melakukan sedikit modifikasi untuk Fibonacci yang ada di IHSG. Tenang aja, warna-warnanya ini, kotak-kotaknya ini nggak akan saya ubah, belum akan saya ubah. Cuman saya akan menambahkan satu Fibonacci atau saya akan mengganti Fibonacci-nya. Yang warna putih ini kita akan hilangkan. Jadi Fibonacci yang putih ini yang sekarang terpasang ini akan kita hilangkan. Saya akan ganti dengan Fibonacci yang baru, mengingat pergerakan IHSG udah semakin menakjubkan, sudah semakin membahagiakan gitu ya. Teman-teman ingat aja kita punya Fibonacci 78,6 ada di 5.330-an. Mungkin teman-teman yang punya TradingView, silahkan direproduksi dulu chartnya sebelum diganti. Ataupun yang punya charting software yang lain, silahkan direproduksi. Yang belum punya charting software, saya ingatkan segeralah bertobat. Periksa saya punya link di deskripsi video ini. Di bawah ini selalu ada link yang teman-teman bisa ikuti untuk mendapatkan akses ke TradingView secara gratis. Ingat, gratis. Karena sekarang TradingView sudah menyediakan data bursa saham Indonesia secara gratis. Tadinya kan kalau yang pakai gratisan itu tidak disediakan data di IHSG, data di BEI. Tapi sekitar 1 atau 2 bulan lalu data di BEI itu udah digratiskan juga. Sehingga teman-teman yang punya account TradingView sudah bisa menikmati untuk menggunakan data BEI. Meskipun agak delay. Saya juga delay kok. Ini saya punya account ini, account premium. Teman-teman bisa lihat saya punya account premium juga, ini masih tetap delay kok. Tetap delay karena memang dari aturannya Bursa Efek Indonesia tidak memberikan akses live price. Kalau mau live price, teman-teman harus berlangganan lagi sama BEI-nya. Artinya ada sejumlah biaya lagi yang harus dikeluarkan. Dan menurut saya untuk tipikal kayak saya, seorang yang tidak memerlukan data live, bukan seorang bukan seorang scalper, bukan seorang day trader, saya rasa saya tidak membutuhkan live price. Jadi ya saya tidak pasang, saya biarin aja delay dan saya hanya melakukan analisa end of day. Begitu juga kalau teman-teman merasa oke, saya juga end of day kok, saya nggak perlu live price, ya sudah, gratis aja pakai TradingView. Ikuti aja link yang ada di deskripsi video ini. Selalu ada, di bagian paling bawah itu ada. Nah, untuk TradingView, teman-teman bisa ikuti tuh linknya. Itu link khusus untuk Stock Technician. Ada nama saya di situ, C Mono Arfa. Teman-teman boleh ikuti. Kalau teman-teman pilih yang gratis, memang gratis. Tapi kalau mau berbayar, ya saya kan nggak bisa melarang. Cuman, ya saya mengerti lah. Saya juga pemburu barang gratisan kok. Sekarang saya akan melakukan perubahan sedikit terhadap analisa IHSG. Di sini saya akan taruh Fibonacci yang baru. Di sebelah sini ya. Seperti ini Fibonacci-nya. Nggak kelihatan? Ya, nggak kelihatan. Warnanya masih hitam. Saya akan ganti dengan warna kuning Fibonacci yang baru ya. Oke, ini adalah Fibonacci yang baru saya buat warna kuning, sedangkan yang warna putih ini udah usang, udah lama. Masih bisa dipakai, masih bisa digunakan, tapi saya akan hapus karena ini cenderung membingungkan. Jadi yang warna putihnya udah saya hapus ya. Teman-teman sekarang hanya melihat Fibonacci yang warna kuning. Catat aja tanggal 18 Agustus si Stock Technician itu udah hapus dia punya Fibonacci putih, dia udah ganti dengan Fibonacci kuning. Di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas lagi bagaimana
Fibonacci 61,8 bisa mepet dengan kita punya resisten yang di area kotak hijau. Seperti teman-teman ketahui, ada banyak orang atau banyak analis yang mengatakan resisten IHSG itu ada di sekitar 5.500-an. Yaitu ada di sekitar kotak hijau ini. Teman-teman bisa lihat ada gap, memang kita lihat memang bisa kita jadikan sebagai resisten. Di samping itu, area kotak hijau ini juga mepet dengan Fibonacci 61,8 di 5.418. Ini yang saya percaya menjadi resisten, menjadi target dari pergerakan IHSG berikutnya. Apakah cuma sampai di 61,8%? Enggak. Saya masih berharap, meskipun akan ada koreksi ya, meskipun di sekitar kotak hijau ini nanti akan ada koreksi, tapi saya masih melihat IHSG bisa mencapai ke Fibonacci 78,6 di sekitar 5.827. Tenang aja, cara membaca Fibonacci seperti ini teman-teman bisa dapatkan nanti kalau ikut di online course-nya Stock Technician, karena kita punya materi juga. Ada materi pertama itu mengenai Fibonacci. Karena biasanya Fibonacci itu saya berikan materinya 8 jam khusus. 8 jam khusus membahas Fibonacci. Di online course ini saya padatkan menjadi hanya 2 jam karena ada materi lain yang kita ikutkan. Oke, sekarang kita akan lihat dengan IHSG posisi seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan kita akan mendapatkan sedikit koreksi di sekitar 5.418, 5.450, it's okay. Masih ada dalam range di area kotak hijau ini. Kita lihat di sini memang masih ada gap ya. Jadi ya saya anggap masih bisa diterima, masih oke menurut saya. Teman-teman, karena kita punya IHSG ini udah mendekati resisten yang tadi di 78,6 di Fibonacci yang putih. Coba teman-teman lihat lagi di 5.330-an. Nah, sekarang saatnya kita kembali mengencangkan kita punya trailing stop. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita udah cuan, terus karena IHSG mengalami koreksi lagi, tadinya udah cuannya cukup banyak, cukup lebar, karena kemudian pasar kita merah, cuannya agak tergerus. Jadi sebaiknya kita mulai ketatkan lagi kita punya trailing stop, terutama yang udah cuan ya, yang udah agak lebar, udah mesti dilihat lagi di mana sebaiknya kita pasang trailing stop. Nah, jangan terlalu deket juga, karena takutnya kan nanti harga bisa berayun. Jangan sampai dia cuma berayun turun 1-2%, udah kena trailing stopnya, udah langsung kejual. Padahal sore-sorenya kemudian harganya kembali naik. Jadi itu ada seninya sendiri. Teman-teman bisa adjustment ya, bisa melakukan sedikit setting, mungkin agak di bawah, dia punya supportnya ada di mana, ya dipasang dekat-dekat support. Nggak usah terlalu tegang juga bahwa si kampret ini udah bilangin lagi udah bakalan koreksi terus karena saya punya saham saya mulai pasang terlalu ketat gitu ya. Nggak usah terlalu tegang, santai aja, ikuti irama gitu loh. Kita sebagai trader, tugas kita bukan mengatur pergerakan harga, enggak. Bukan, kita belum sampai pada tahap itu. Tugas kita sebagai trader adalah mengikuti pergerakan pasar. Pasarnya mau kemana, kita hanya wajib untuk menyetujui tanpa ada sedikit pun hak untuk mengintervensi gitu. Oh, saya nggak mau dia seperti itu. Enggak. Suara Anda nggak akan didengarkan oleh pasar. Sampai saat ini ya, nggak akan didengarkan oleh pasar. Karena pasar itu sangat besar, sangat kuat. Nah, siapapun yang melawan pasar itu pasti bakalan dapat hukuman. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berminat besar terhadap analisa teknikal ataupun ingin menjadi trader di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe, karena saya bisa meyakinkan bahwa di channel ini kita akan selalu bergerak dengan teknikal. Seperti yang sudah saya singgung tadi di depan, bahwa dalam waktu dekat ini, tepatnya di pertengahan September, kita akan mengadakan workshop online. Jauh sebelum pandemi COVID-19 ini, memang saya dan beberapa rekan yang tergabung dalam tim Beta Bisa itu udah sering melakukan workshop online. Kita udah sering buka kelas online, baik itu
yang kecil-kecil, sesi singkat 8 jam ataupun dalam sesi panjang bisa sampai 2 bulan pelatihan secara maraton gitu ya. Itu udah biasa kita lakukan dalam kelas yang kecil-kecil ataupun dalam kelas yang lebih kompleks. Sekarang saya mengadakan workshop yang lebih padat lagi, karena biasanya saya dalam workshop 8 jam itu saya hanya mengajarkan modul mengenai Fibonacci. Dalam kesempatan ini ada beberapa materi lainnya, jadi nggak sekedar Fibonacci. Seperti yang saya lakukan di IHSG itu nggak cuma sekedar itu. Ada juga beberapa materi lain mengenai indikator, mengenai chart pattern, seperti yang teman-teman lihat saya lakukan, lihat double bottom, lihat head and shoulder, lihat apa gitu. Itu juga kita siapkan. Teman-teman juga akan mengikuti materi mengenai candlestick. Ya, seperti yang biasa saya lakukan. Bullish Harami, dark cloud cover, ya gitu-gitulah. Kita akan menganalisa seperti itu. Nah, itu akan kita adakan di bulan September pertengahan. Jangan sampai ketinggalan. Sekarang saya mau melihat saham TOWR. Saham TOWR-nya udah menembus support kotak hijau ya, teman-teman melihat dalam 2 candle sebelum ini, 2 candle sebelumnya. TOWR-nya turun di bawah support di candle merah ini. Dengan volume yang kita bisa katakan lebih besar dari rata-rata. Memang ada sedikit kekhawatiran pada waktu TOWR menembus support dengan volume yang agak besar seperti ini. Tetapi kan kita lihat dalam 2 candle terakhir, candlenya hijau dan ada peningkatan volume transaksi meskipun belum bisa menyaingi volume yang warna merah ini, tetapi kita melihat ada sedikit harapan. Karena dari segi ini kan, kalau kita bisa katakan ya ini adalah pergerakan sedang sideways ya, dia sedang trending naik, kemudian dia terjadi koreksi, ya dia bergeraknya dalam candle-candle kecil. Nah, teman-teman bisa memperhatikan kita punya indikator CCI yang ada di bawah. Indikator CCI sekarang sedang ada di angka minus 88, artinya dia baru saja memotong dari minus 100 naik ke atas minus 100. Ini di sini ya, dia ada di atas minus 100. Sehingga ini menjadi suatu sinyal beli untuk TOWR. Tetapi sayangnya karena kita sekarang sedang melihat TOWR-nya nih belum ada tanda-tanda peningkatan volume yang bagus. Misalnya kalau dia menembus area kotak hijau ini dengan volume yang cukup besar, kemungkinan itu adalah salah satu tanda yang cukup cemerlang, salah satu konfirmasi bahwa TOWR masih akan bergerak naik. Itu sebenarnya yang sedang kita tunggu-tunggu di saham TOWR. Sedangkan pada saat ini, saya lebih memilih untuk mengatakan wait and see di TOWR. Wait and see. Kita akan melihat di candle berikutnya apa yang terjadi. Apakah munculnya candle merah dengan volume kecil, ya kan, yang bisa berarti bahwa ya TOWR mungkin nggak kuat kali ya. Atau kita akan menunggu beberapa candle sampai ada penembusan area kotak hijau, jadi candlenya naik di atas area kotak hijau dengan volume yang membengkak, volume yang cukup bagus. Nah, itu adalah satu konfirmasi bahwa memang seharusnya kita membeli TOWR. Disitulah kita harusnya bergerak. Boleh nggak kita beli sekarang ini, Pak? Boleh. Tentu saja boleh. Boleh. Karena ini kita bisa katakan ini adalah candle pertama dan ini adalah candle kedua, di mana kalau kita menggunakan prinsip membeli saham saat harga akan bergerak naik, inilah tandanya saat saham akan bergerak naik. Tetapi kalau kita mau lebih hati-hati, udahlah dia masih ada sedikit hambatan, mungkin saya akan bersabar sedikit untuk melihat apakah benar ini hambatan ini bisa dilampaui atau TOWR akan kembali turun. Seperti itu kan. Di mana posisi Anda menentukan sendiri. Saya hanya memberikan analisanya. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir, saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways. Dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal, di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan berbalik menjadi bearish, harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini
Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Technician. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan masing-masing 2 jam ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Technician. Berikutnya adalah KLBF. KLBF candlenya kecil-kecil, volume juga kecil-kecil, kita akan mengatakan ya KLBF-nya sedang sideways. Tetapi jangan sampai dilupakan bahwa kita punya KLBF ini kan sedang ada di area all time high-nya ya. Teman-teman bisa melihat kita punya KLBF, ini adalah all time high yang ada di sebelah sini. All time high-nya itu ada di sekitar 1800, 1900 lah ya. Nah, di sini sekarang dia masih ada di 1620. Jadi ya dia sedang berusaha untuk menuju ke all time high. Ini adalah salah satu pertanda yang bagus. Kalau teman-teman sering menyimak di Stock Technician, saya itu selalu tergila-gila dengan saham yang sedang ada di all time high. Jadi ini akan menjadi salah satu watchlist saya apabila kemudian KLBF bisa menembus resisten kotak merah di sekitar angka 1700-an. Ini akan menjadi sangat menarik. Apakah sekarang ini nggak bagus, Pak? Bagus, kita melihat ada higher high dan ada higher low, dan itu masih cukup bagus karena trennya kita katakan sedang naik. Cuman yang menjadi permasalahan adalah pergerakannya yang kecil-kecil ini. Dengan candle kecil-kecil itu tidak terlalu menarik minat saya. Nah, bisa aja dia sideways dan nggak ada seorang pun yang bisa tahu sejauh apa dia akan sideways, selama apa dia akan sideways. Dia sideways 6 bulan, 7 bulan kan kita nggak bisa mengatakan bahwa kita menolak fase sideways, nggak bisa. Daripada kita menunggu dia sedang sideways, mending saya pilih untuk menunggu aja. Kalau dia punya fase sideways sudah selesai, barulah saya ikutan. Seperti itu kira-kira posisi saya di KLBF. Berikutnya, saya punya saham Raja. Raja kelihatannya sedang bergerak sideways ya. Ya, ini sedang sideways. Teman-teman bisa mengatakan ini sedang naik, Pak. Tapi ya, mau nggak mau kita katakan naik, tapi sedang retracement. Apakah ini retracement apa reversal? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Sejauh ini sih saya masih lebih senang mengatakan ya udahlah ini kita anggap aja sebagai sideways. Dia bergeraknya kecil-kecil kok sepanjang ini, naiknya ini ya nggak signifikan lah. Artinya ya udahlah katakan aja dia sedang sideways, kita hanya perlu menentukan di mana support dan di mana resistance sebagai range sideways dari saham Raja. Gitu ya. Misalnya di sini kita punya support. Oke, resistennya kita ambil di atas seperti ini. Misalnya ini adalah resistennya. Ya kan? Nah, seperti ini kita punya resisten, kita geser sedikit ke bawah seperti ini, kemudian saya akan ganti dengan warna merah sebagai pertanda bahwa ini adalah resisten. Dengan volume yang kecil-kecil seperti ini, kemungkinan fase sideways-nya akan panjang gitu ya. Saya nggak tahu berapa panjang, ataupun
ya dia naik pelan-pelan seperti ini dengan candle-candle kecil, itu juga masih bisa kita terima, masih bisa saya katakan ya itu dia sideways, nggak terlalu menarik. Saya akan katakan dia menarik kalau berhasil menembus area kotak merah dengan volume yang cukup besar sehingga menandakan bahwa kekuatan para pembeli cukup besar untuk mendorong saham Raja naik lebih tinggi. Selagi dia menembus area kotak merah dengan volume yang tidak terlalu signifikan, saya pikir saya akan pas deh, saya akan lewati saham ini, nggak akan saya beli. Begitu? Berikutnya saya mau lihat saham Sril. Saham Sril teman-teman bisa lihat ya, dia menembus area kotak merah, resisten kotak merah dengan volume yang sangat mengagumkan. Oke, lihat volumenya ini sangat mengagumkan di sini. Kita akan melakukan sedikit analisa bagaimana cara entry di saham seperti Sril ini. Nah, yang merah ini sekarang udah boleh kita ganti ya, dia akan menjadi support, saya akan ganti dia dengan warna kuning. Sedangkan yang warna kuning ini ada di bawah. Nah, teman-teman di sini ya, saya akan panjangkan, saya akan ganti dia sebagai warna hijau. Kalau Srilnya nggak sanggup bertahan di atas area kotak kuning, kemungkinan dia akan turun kembali ke area kotak hijau. Supportnya ya, sedangkan resistennya saya akan taruh di atas sini, ini yang paling dekat. Dan saya akan tarik ke kanan seperti ini kira-kira. Oke, hari ini Sril sudah sampai ke area resistennya. Ya, resistennya akan saya ganti dengan warna merah sehingga lebih jelas. Nah, di sini ini akan sangat menarik nih. Kita selalu dihadapkan pada dua kemungkinan. Apakah besok dia akan menembus area kotak merah untuk mencapai resisten selanjutnya yang ada di atas ini. Ini loh resisten berikutnya. Saya akan ganti dengan warna biru ya, supaya jelas. Apakah dia akan sampai ke area warna biru atau dia akan kembali ke area kotak kuning untuk support testing. Nah, itu kan selalu ada kemungkinan seperti itu. Kalau melihat pergerakannya seperti ini, saya cenderung percaya bahwa Sril akan turun kembali ke area kotak kuning untuk support testing. Jadi entah besok itu dia masih hijau, tapi kelihatannya nggak akan signifikan. Saya lebih percaya bahwa dia akan ya candle kecil kemudian bergerak turun untuk support testing di area kotak kuning. Dengan demikian pandangan saya sebenarnya Sril ini sedang naik. Tinggal kita lihat aja dalam beberapa candle berikutnya, dalam pergerakan selanjutnya apakah Sril bergerak turun dengan volume imut yang akan menandakan bahwa ya trennya sebenarnya sedang naik, atau dia langsung breakout area kotak merah dan menuju ke target di kotak biru di angka 274. Itu yang akan kita tunggu. Santai aja, nggak usah gerasa-gerusu, nggak usah terlalu terburu-buru nafsu. Kalau memang dia bakalan bergerak naik, artinya dia uptrend, akan ada banyak kesempatan untuk kita membeli saham Sril. Tapi kalau dia hanya jebakan, ya kita bisa lewat dengan selamat gitu, nggak perlu melakukan cut loss apapun karena kita belum beli. Next, saya punya BBNI. Nah, BBNI ini udah sampai belum sih di area kotak merah ini? Coba dilihat dulu. Ya, kita panjangin dulu. Belum ya, belum sampai ke area resisten ya. Dia masih ada di sekitar, tadi kita 5.300-an lah ya. Di sini resisten kotak merahnya. Dari mana dapatnya ini resisten kotak merah, Pak? Di sini ya, di sini ada gap. Dan saya kalau lihat gap itu saya dengan mudahnya mengatakan sebagai support ataupun sebagai resisten. Teman-teman harus selalu diingatkan sehingga nggak terlalu bingung. Ini orang seenaknya aja nggak ada kelihatan pembalikan arah, kok tiba-tiba dia udah bilang di situ ada resisten. Nah, selain pembalikan arah, saya juga melihat adanya gap. Saya bisa letakkan support ataupun resisten di area tersebut. Sekarang mari kita lihat BBNI lebih dekat lagi. Dalam fase ini teman-teman lihat di sini dia bergerak kecil-kecil, volumenya cenderung kecil, ya volumenya rata-rata. Kemudian di sini dia mulai bergerak naik, volumenya mengagumkan, cukup besar, ya yang warna hijau ini. Berikutnya dia bergerak turun melawan arah tren, volumenya kecil. Kemungkinan BBNI masih akan bergerak naik.
Karena dia udah kita katakan kemungkinannya dia bergerak naik, maka kita akan melakukan sedikit penyesuaian terhadap kita punya area support dan resisten. Yang warna biru ini saya akan ganti dengan warna kuning, sehingga saya mengatakan dia ini sebagai area support ya, yang warna kuning. Nih, saya akan ganti dia dengan warna kuning ya, ini supportnya. Kemudian yang warna yang resisten kotak merah ini saya akan ganti dia dengan warna biru deh ya, biar nggak terlalu bingung. Sedangkan resistennya nanti kita akan pindah lagi di atas ini. Ini resisten berikutnya yang akan dicapai apabila BBNI berhasil menembus area resisten warna biru. Nah, targetnya ada di area resisten yang di atas ini, yang saya beri warna merah. Oke ya, jadi saya kira cukup jelas ya. Target pergerakan kita itu ada di area kotak merah. Syaratnya adalah menembus resisten kotak biru ini dengan volume juga yang nggak malu-maluin. Apakah dia masih akan turun karena saya pengen beli Pak di harga yang lebih rendah? Ya silahkan, belilah di harga lebih rendah kalau dia turun dan bertahan di atas area kotak kuning. Saya kira itu cukup bagus juga. Karena ini udah memperlihatkan ada kekuatan pembeli yang mampu mendorong harga BBNI untuk naik. Kalau kita udah beli tapi ternyata ini false break Pak, gimana? Ya cut loss aja, makanya belinya dekat-dekat support supaya resikonya nggak terlalu besar. Next saya punya EXL. Wow, EXL-nya udah kembali ya, udah kembali ke area kotak merah. Ya setelah sempat bolak-balik. Jadi teman-teman di sini kita perhatikan dulu ya, pelan-pelan aja. Kita bahas pelan-pelan nih EXL nih. Di sini teman-teman lihat pada saat EXL naik menembus area kotak merah itu nggak terlalu bagus ya volumenya, ya biasa-biasa aja. Dan ini juga diikuti terus. Di sini dia dalam perjalanan naik tapi volume cenderung menurun. Makanya kita katakan ya ini kemungkinan nggak kuat. Nah di sini terbukti kemudian EXL-nya berjalan turun pada saat di sini volumenya mulai mengecil. Ini di sini volumenya mengecil. Jadi dia perjalanan turun, volumenya kecil. Kemudian di sini pada saat dia naik di atas kotak merah yang warna hijau ini, volumenya kembali membesar. Ya, jadi tahap di sini loh, tahap turunan ini di turunan ini turunan tajam. Ini kan volumenya cukup besar. Ini mengkhawatirkan. Tapi ternyata setelah ada di bawah resisten, volume transaksinya malah mengecil. Ya kan, di sini volumenya mengecil. Oh, kayaknya ini enggak serius ini turunnya nih. Malah kita lihat pada waktu bergerak naik, volumenya malah membesar gitu. Wah, ini kemungkinan kita katakan EXL masih bergerak naik kok. Cuman ya butuh kesabaran aja supaya nggak buru-buru exit gitu kan. Nah, ini yang kita perlukan di EXL sekarang adalah menunggu sampai EXL menyatakan diri sanggup bertahan di atas kita punya area kotak merah. Sekarang ini adalah support, saya akan ganti dengan warna kuning. Ya, jadi ini adalah support. Nah, apabila dia berhasil bertahan di atas support, artinya kita masih bisa hold, masih bisa bertahan. Apabila dia gagal, EXL gagal bertahan di atas support kotak kuning, maka target pergerakannya ada di sini. Ini akan kita ganti jadi warna hijau. Ini adalah supportnya. Sedangkan target apabila EXL bisa bertahan di atas area kotak kuning, maka EXL akan menuju ke resisten berikutnya di atas. Saya akan ganti dengan warna merah. Nah, ini adalah area resistennya di angka 3000. Target apabila EXL bergerak turun ada di area kotak hijau, angkanya di 2160. Ini bonus. Saya katakan aja angkanya. Sebenarnya sih saya sudah agak-agak enggan untuk mengatakan angka ya. Saya lebih senang sekarang teman-teman reproduksi aja saya punya chart. Silakan teman-teman lihat chartnya. Saya udah kasih link untuk TradingView ada di bawah. Silakan teman-teman akses. Kemudian teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara saya membuat support ataupun resisten. Warna terserah, teman-teman boleh pakai warna apapun, nggak ada kewajiban, nggak ada aturan bahwa support harus selalu warna hijau, resisten harus selalu warna merah, enggak. Itu hanya untuk kemudahan aja saya di channel ini, makanya saya bikin warna-warni seperti itu. Tapi kalau kita di chart sendiri, chart pribadi, ya bebas
mau bentuknya garis, kayak mau bentuknya lingkaran, mau bentuknya apa, terserah, bebas. Nggak perlu ada aturan khusus yang mengatakan, nggak ada kaidah-kaidah baku yang mengatakan support harus selalu warna hijau. Nggak ada seperti itu ya. Silakan teman-teman, boleh kok direproduksi sehingga teman-teman selalu bisa melihat kapanpun teman-teman ingin melihat, nggak harus selalu menunggu dari channel Stock Technician. Next, saya punya WSBP. WSBP kayaknya mantul ya, rebound ini. Kelihatannya sih rebound, volumenya soalnya terjadi peningkatan. Oke, kita akan sedikit melakukan modifikasi. Nah, ini adalah supportnya, tempat kelihatan WSBP rebound. Nah, kita akan katakan ini adalah support. Saya akan kasih dia dengan warna hijau. Kemudian ini resistennya akan menjadi target pergerakan WSBP. Saya akan kasih warna kuning. Sedangkan ini adalah area berikutnya apabila WSBP bisa menembus area kotak kuning. Resisten berikutnya ada di atas, saya akan ganti dengan warna merah sehingga teman-teman bisa menargetkan apabila WSBP bisa melewati area angka 199 atau mungkin 200 lah ya. Nah, target berikutnya ada di kotak merah di angka 216 sampai 220. Oke lah. Support ada di angka 170 sampai mungkin 165. Kalau sekarang dia ada di harga 175, saya kira nggak terlalu besar risikonya kalau mau beli sekarang. Begitu dia turun di bawah 170, berarti kita rugi 5 poin. Ya sudahlah, cut loss aja. Seperti itu caranya ya. Nggak terlalu sulit saya kira, tinggal bagaimana teman-teman bisa disiplin. Cut loss pada saat dia masih kecil jangan disayang-sayang, karena kalau dia cut loss-nya udah terlalu jauh dilewati sehingga potensial loss-nya menjadi semakin besar, itu biasanya udah lebih sayang lagi untuk di cut loss, lebih berat lagi untuk di cut loss. Nah, saya anjurkan mumpung floating loss-nya masih belum terlalu besar, mending cepat-cepat disudahi deh. Cari saham lain yang potensinya memberikan keuntungan lebih bagus. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa kita di minggu pertama bulan September kita punya bintang tamu spesial. Siapa dia? Nantikan aja pengumumannya di tab community channel Stock Technician. Tetap tinggal di rumah. Kalaupun Anda sangat-sangat terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.